Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi cerdas Indonesia, siswa-siswi kelas 9. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah Ananda, untuk pertemuan hari ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini adalah pertemuan kelima kita di bab 4. Keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kompetensi dasar 3.4 menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan atau sara, sosial budaya, ekonomi dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dengan materi upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Ananda telah mengetahui bahwa Indonesia memiliki keberagaman. Namun jika tidak ditanggapi secara positif, keberagaman dapat memunculkan berbagai permasalahan. Setiap masalah maupun konflik yang terjadi dalam masyarakat yang beragam harus segera diselesaikan, sehingga tidak membawa akibat yang merugikan masyarakat. Upaya mengatasi masalah ini dapat dilakukan secara pertama preventif. Cara preventif artinya upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah terjadi, seperti mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, latihan bersama, dan sebagainya. Yang kedua, represif. Cara represif yaitu upaya mengatasi pada saat atau setelah terjadinya masalah, seperti penangkapan, pembubaran paksa, dan sebagainya. Yang ketiga, kuratif. Cara kuratif yaitu upaya tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Cara ini bertujuan untuk mengatasi dampak dari masalah yang terjadi. Misalkan, pendampingan bagi korban kerusuhan, perdamaian, kerjasama, dan sebagainya. Berikut adalah sejumlah upaya yang dilakukan agar permasalahan yang muncul dapat diselesaikan. Pertama, penanggulangan konflik suku. Adapun beberapa cara atau hal yang dapat menanggulangi konflik antar suku ini diantaranya: pertama, memberikan toleransi yang tinggi terhadap kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan kita. Kedua, menghargai suku, agama, dan ras yang berbeda. Ketiga, pemerintah harus lebih peka dan adil dalam pembuatan peraturan-peraturan agar tidak ada yang merasa dianaktirikan dan merasa tidak dipedulikan oleh pemerintah. Keempat, mediasi antar kepala suku atau kepala daerah. Kelima, memberikan jaminan perlindungan hak-hak setiap warga negara merupakan salah satu upaya preventif untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat. Kedua, penanggulangan konflik antar agama. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menangani konflik antar agama ini adalah: pertama, dalam menangani konflik antar agama, jalan terbaik yang bisa dilakukan adalah saling mentautkan hati di antara umat beragama, mempererat persahabatan dengan saling mengenal lebih jauh, serta menumbuhkan kembali kesadaran bahwa setiap agama membawa misi kedamaian. 2. Tidak memperkenankan pengelompokan domisili dari kelompok yang sama di daerah atau wilayah yang sama secara eksklusif. Jadi, tempat tinggal atau domisili
atau perkampungan sebaiknya mixed atau campuran dan tidak mengelompokkan berdasarkan suku atau etnis, agama, atau status sosial ekonomi tertentu. 3. Masyarakat pendatang atau penduduk asli juga harus berbaur atau membaur atau dibaurkan. 4. Kesenjangan sosial dalam agama harus dibuat seminim mungkin dan sedapat-dapatnya dihapuskan sama sekali. 5. Perlu dikembangkan adanya identitas bersama, misalnya kebangsaan atau nasionalisme Indonesia, agar masyarakat menyadari pentingnya persatuan dalam berbangsa dan bernegara. 6. Perlu dicari tokoh masyarakat yang dipercaya dan atau dihormati oleh pihak-pihak yang berkonflik untuk berusaha menghentikan konflik melalui lobi-lobi, negosiasi, ataupun diplomasi. 3. Penanggulangan konflik antar golongan. Terdapat beberapa cara untuk memecahkan konflik dalam kelompok sebagai berikut. 1. Bersikap proaktif. Setiap anggota tim harus turut aktif dalam menyelesaikan konflik secara proaktif. Kedua, komunikasi. Komunikasi yang lancar dapat menghindari diri dari kesalahpahaman sehingga lebih mudah dalam menyelesaikan konflik yang timbul. Ketiga, keterbukaan. Setiap anggota harus terbuka supaya konflik tidak berlarut-larut dan dapat diselesaikan dengan baik. Dengan keterbukaan, konflik yang terjadi dapat ditangani sehingga menjadi konflik yang fungsional. Keempat, cari tahu akar permasalahan. Dalam hal ini, anggota tim harus dapat mencari tahu sumber atau penyebab konflik, supaya kita tahu cara menyelesaikan konflik tersebut. Kelima, bersikap fleksibel. Anggota tim harus bersikap fleksibel, sehingga selalu ada jalan untuk memecahkan konflik yang terjadi. Keenam, harus adil. Bersikap adil artinya menempatkan diri kita dengan netral. Tidak boleh memihak pada salah satu pihak yang terlibat konflik, apalagi memperkeruh suasana. Ketujuh, bersekutu. Dalam hal ini, untuk menyelesaikan konflik, kita harus mempunyai sikap bersekutu, sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Berpikirlah dengan tenang dan jangan hanya mau menang sendiri. Keempat, penanganan konflik antar budaya. Metode-metode dalam memecahkan masalah akibat konflik karena keberagaman budaya adalah sebagai berikut. Pertama, metode kompetisi, yaitu pemecahan masalah dengan menggunakan teknik persaingan sehingga akan muncul pihak yang menang dan kalah. Kedua, metode menghindari, yaitu pemecahan masalah dengan cara salah satu pihak yang berselisih menarik diri atau menghindari konflik. Ketiga, metode akomodasi, yaitu metode pemecahan masalah yang menciptakan kondisi damai yang bertujuan untuk sementara. Metode ini diterapkan apabila salah satu pihak bersedia memenuhi tuntutan pihak lawan. Keempat, metode kompromi, yaitu pemecahan masalah dengan melakukan perundingan damai. Metode ini tidak dilakukan untuk mencari yang menang dan kalah, tetapi untuk mencari akar permasalahan. Kelima, metode kolaborasi, yaitu metode pemecahan masalah dengan memberi keuntungan yang sama kepada pihak-pihak yang berselisih. Dan yang keenam adalah metode pengurangan konflik, yaitu metode yang bertujuan untuk menekan dan mengurangi terjadinya antagonisme yang ditimbulkan konflik. Selain beberapa upaya menyelesaikan masalah keberagaman, hal yang paling penting untuk mengupayakan permasalahan keberagaman adalah sikap untuk saling menghargai dan menghormati keberagaman yang ada dan telah ada sebelum bangsa Indonesia merdeka.
Baiklah Ananda, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap semangat dan lakukanlah hal-hal yang positif. Dan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih.